Kita lanjutkan ngaji tafsir Jalalain surat Yasin pada ayat ke-8 ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهي إلى الوقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Inna satamani ingsun Allah iku ja'alna menjadikan sapa Allah fi anakihim ing dalem piro-piro leher. Anak artinya adalah unuk, anak piro-piro lehernya orang-orang kafir. Fi anakim ing dalam piro-piro lehernya alladzina, yaitu orang-orang kafir, aghlalan menjadikan piro-piro belenggu, ada belenggu. Bi antadumma ilaiha al-aidi, bi antadumma kelawan yanto dikumpulkan, bi antadumma kelawan yanto dikumpulkan ilaiha maring a'nak, ilaiha maring a'nak apa al-aidi piro-piro tangan, apa al-aidi piro-piro tangan. Kenapa? Li'annal ghulla, yang dimaksud dengan aghlal, ghullun, li'annal ghulla karena saat temene ghull, belenggu iku yajma'u al-yada ilal unuk, mengumpulkan tangan ilal unuki maring leher. Jadi Allah memberikan gambaran tentang posisi keadaan mereka yang tidak mau beriman, orang-orang kufar, kafir itu ya, di mana Allah menggambarkan seakan-akan menjadikan belenggu di leher mereka, namanya aghlalan. Apa namanya? Aghlalan, al-ghullu. Ghullun itu dalam bahasa Arab adalah mengumpulkan tangan, jam'ul yad, yajma'ul yad ilal unuk. Jadi tangannya itu kayak orang sedang ditangkap oleh polisi supaya dia tidak bergerak, lalu kemudian tangan diletakkan di dalam lehernya sini, dikumpulkan di sini. Kan kalau ditangkap polisi begitu ya, ayo angkat tanganmu, tanganmu masih begini. Ya, namanya ghullun. Apa namanya? Ghullun. Tapi tidak hanya sekedar satu belenggu, tapi aghlal, banyak belenggu. Jadi kalau menggambarkan orang yang sedang terkunci hatinya, sedang tertutup hatinya, itu Allah menggambarkan aghlalan, tidak bisa bergerak, tidak bisa lagi beraktivitas, tidak lagi bisa menerima sebuah kebenaran karena hidupnya telah terbelenggu, Fahiya ay al-aidiku majmu'atun, fahiya ay al-aidi, aidi itu tangan mereka, iku majmu'atun dikumpulkan ilal adqani sampai janggut. Jadi kayak begini itu ya, tangannya itu. Adqan itu kan ini apa ini, dagu, janggut, adqannya. Jam'u dhaqanin wa hiya utai dhaqan iku mujtami'ul lihyain. Mujtami itu tempat berkumpulnya al-lihyaini, kedua janggut mereka. Jadi betul-betul terbanggu. Fahum mukmahuna, fahum mongko utawi, ini yang lalu kemudian dipakai itu dalam teori yang dipakai oleh pihak kepolisian, orang-orang yang menjaga keamanan. Kalau ada orang yang melakukan bentuk kejahatan itu ya supaya tidak bisa bergerak, tangannya disuruh
meletakkan di atas lehernya. Terus gak iso kan gitu, gak iso bergerak. Nek dibondo ngene guri, tangan itu masih mungkin bisa bergerak, lari atau apa. Kalau di atas itu kan kesulitan bergeraknya lebih kuat gitu ya. Itu bentuk penggambaran tamsil. Bagi orang kafir itu aghlalan, hidupnya penuh dengan belenggu yang dia tidak lagi bisa menerima kebenaran itu. Fahum mukmahun, fahum maka utawi alladzina kafaru, orang-orang kafir iku mukmahuna ay rafi'una ru'usahum, mereka mengangkat piro-piro kepalanya, alladzina kafaru, orang-orang kafir. La yastati'una, mereka tidak mampu, khufduha ing merendahkan. La yastati'una, orang mampu sapa kufar, sapa alladzina khufduha ing merendahkan. Nisorno maring aidi, tadi itu tangan, titik. Jadi karena posisinya terbelenggu di atas itu. Tamsil, wahada tamsilun. Tamsil itu artinya perumpamaan. Jadi Al-Quran itu seringkali ketika menjelaskan sesuatu itu banyak menggunakan tamsil, perumpamaan. Karena contoh perumpamaan itu jauh lebih gampang untuk mendekatkan terhadap logika pemahaman gitu ya. Nah, dikai contoh itu lebih gampang gitu lah ya, dikai contoh. Ketimbang hanya diberi gambaran secara teori, pemahaman, definisi gitu ya. Tapi itu juga penting, definisi pengertian, hanya harus diberi contoh secara konkret. Namanya tamsilun, apa namanya? Tamsil. Makanya amsilati, metode amsilati untuk belajar nahwu shorof itu disebut amsilati karena lebih banyak memberikan contoh-contoh secara praktis daripada berbicara definisi ta'rifat. Kalau contoh itu anak langsung ngeruh, oh iki to kanggone, oh iki to manfaate gitu lah ya. Karena ada contoh. Jadi cara bekerjanya amsilati itu lebih banyak memberikan contoh. Tamsil maka disebut amsilah. Amsilatin itu contoh-contoh itu. Langsung. Jadi dia tidak bergerak dari definisi yang sifatnya lebih umum, lebih general, lebih umum, yang menyatukan satuan-satuan yang berserakan, definisi ya, tapi sudah langsung kesatuan-satuannya dulu, gitu ya, satuan-satuannya dulu. Min itu huruf jar. Dia tahu itu dulu, gak usah dijelaskan huruf jar itu ada sekian ini maknanya enggak, tapi min huruf jar. Nanti ketemu lagi huruf jar yang lain ya, kedua sudah. Tapi yang pertama yang penting dia tahu min adalah huruf jar. Huruf hukumnya mabni, sudah begitu saja. Gak usah dijelaskan ada mabni, ada mu'rab, yang mu'rab itu ini, yang mabni, enggak perlu gitu ya. Tahapannya begitu. Itu namanya tamsil. Apa namanya? Tamsil. Sebenarnya metode itu adalah metode Al-Quran. Artinya metode yang mendekatkan pada psikologi orang gitu ya. Secara psikologis orang itu lebih suka kalau diberi contoh secara konkret gitu ya, ketimbang dengan pemahaman definisi. Definisi ya, untuk bicara kalimat saja definisinya panjang. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wan. Terus kalimatun ya lafzun dallat ala ma'nan fi nafsiyah, panjang gitu ya, panjang. Nah, kalau definisi itu kan rumit. Karena definisi itu kan rumusnya mengumpulkan satuan-satuan untuk dirangkum, dikristalkan menjadi satu pengertian. Kan harus punya kemampuan untuk mengaitkan banyak hal gitu kan, baru ke definisi itu. Nah, menggunakan metode pendekatan definisi dulu baru kemudian kesatuan itu ketika orang sudah tahu banyak hal tentang satuan-satuan. Berpikir apa? Deduktif apa induktif? Kalau dari yang umum, kesatuan itu apa? Apa? Deduktif. Kalau induktif itu dari yang khusus kepada umum. Berpikir induktif itu berat gitu ya. Induktif dulu, satuan-satuan. Tunjukkan pretelannya dhisik, lalu kemudian satuan. Nah, Al-Quran itu seringkali tamsil begitu. Orang kafir itu ibaratnya gitu ya, dalam
apa ini, pundak mereka itu aghlalan, mereka sedang terbelenggu, hidupnya terkunci, dia tidak bisa bergerak. Artinya uripe wis kangelan karepe dhewe, sudah tertutup sendiri, tidak mampu untuk membuka diri untuk melakukan inovasi dan perkembangan diri. Makanya gambaran dalam hidup ini, kita jangan mengunci diri kita, membelenggu diri kita dengan hal-hal yang tidak mampu, yang tidak bisa mendorong diri kita punya inovasi, punya kreativitas itu. Kalau saya bacanya simpel ya, orang itu seringkali mengunci diri sendiri dengan segala macam kekhawatiran, ya, ketakutan, pesimisme, takut, bahkan terkunci dengan standarisasi yang dimiliki oleh orang. Standarisasi yang terkadang kita paksakan, kita harus ikut itu, padahal seharusnya kita bisa punya inovasi. Inovasi itu tidak mungkin kalau kita terbelenggu oleh sebuah standarisasi yang harus kita ikuti. Ya, kita pahami lah, standarisasi itu gambaran, ya istilahnya contoh lah gitu. Selebihnya kita harus mampu untuk merumuskan berdasarkan kondisi yang ada untuk melakukan, membuat satu standarisasi sendiri. Gambarannya gini lah, kamu kalau ke inovasi yang namanya pentol itu standarnya harus bundar, harus ini. Kalau Anda sudah terkunci itu, bisa tidak Anda bikin pentol dengan model inovatif? Tidak bisa, karena Anda terbelenggu oleh definisi yang sudah Anda yakini pentol iyalah. Paham ya? Keluarlah dari definisi itu. Coba ambil saja, penting ada unsur pentolnya gitu. Pentol itu apa? Daging yang lalu kemudian digodokin. Oke, sekali-sekali bikin yang agak menceng segitiga gitu. Namanya pentol segitiga, ya. Atau pentol yang sekarang sana, pentol yang apa istilahnya, kotak gitu ya. Kan lebih enak tau kalau dimakan juga gitu ya. Tapi substansi rasanya adalah pentol gitu. Jangan terlalu, inovasi itu jangan terlalu keluar dari definisi juga gitu ya. Tapi jangan terlalu ketat Anda terbelenggu oleh definisi itu. Contoh, coba kamu yang masih kuliah nih, saya kasih tahu caranya untuk inovasi. Biar tidak jadi orang katrok ya, tidak terbelenggu tadi itu ya. Karena mindset. Nek cek muda kayak kamu itu gampang untuk dibangun mindset barunya itu. Nah, itu contoh angel. Ya, harus kadung punya mindset yang diyakini, yang dimustahilkan, yang kayak kudu ngono gitu ya. Makanya kamu jangan mengunci diri, jangan menggulun ya, mengaglal diri kamu sendiri. Belajar itu apa? Sekolah itu apa? Belajar apa kelas? Paham? Sekolah itu belajar apa kelas? Belajar. Yang penting itu kelasnya apa? Belajarnya. Ya sudah, bikin saja sekolah meskipun Anda tidak punya kelas. Kenapa kita sibuk kalau tidak punya kelas, lalu seakan-akan tidak bisa bikin sekolah? Siapa yang memaksakan belajar itu harus di kelas? Pangeran ora, ya hadisi ora ono, Quran ora ono. Kalau Anda bisa belajar tanpa kelas, kenapa harus dipaksakan kelas? Itu minimal alasannya durung sungguh kelas. Minimal punya alasan. Tapi keluarlah dari mindset gitu lah ya. Sekolah itu sudah terbelenggu oleh definisi yang sifatnya institusional. Tidak kepada substansinya. Institusional itu apa? Izin, lembaga, ini macam-macam itu. Akhirnya kita berat pada tetek bengeknya. Apa namanya? Apa bahasa tetek bengek itu? Tetek bengeknya itu barang-barang sing sakjane orang penting, tidak terkait dengan urusan ilmu. Tapi kita sibuk dengan urusan seragam. Seragam itu tetek bengek. Saya bilang, seragam itu apa? Tetek bengek. Tapi kalau kamu karena mahasiswa ya boleh seragam lah. Ben ketok mahasiswanya kan. Kalau sekolah kita sibuk harus pakai sepatu, harus pakai ini, kudu seragam. Gak oleh kamu kalau masuk kelas kalau tidak pakai ini. Nah sekarang mindsetnya penting mana? Ya kalau orang bisa memenuhi itu nggak apa-apa sih, sebuah pilihan. Anda kalau tidak terbebani dengan itu nggak apa-apa. Di rambut boe nomah karo pae gitu ya. Nah dan pondok sapa sing ngeramut? Tiap hari gurunya masa mau marah karena itu kan nggak bisa. Jadi tetap harus mempertimbangkan tetek bengek itu, jangan memahjub terhadap sesuatu yang bersifat wajib.
Wajibnya itu belajar. Seragamnya itu jangan diwajibkan kalau itu menjadi penghalang. Mahjub itu menghalangi, ya, membelenggu kamu untuk menjadikan kamu punya inovasi di dalam belajar itu. Ya sudah. Nah, kita ini sering terbebani itu, gitu ya. Maka kata kuncinya kalau Anda ingin inovasi, keluarlah. Jangan terlalu taat dengan standarisasi itu. Jangan terlalu taat dengan peraturan yang membelenggu kalimatnya, ya. Buatlah aturan yang menyenangkan, buatlah aturan yang bisa menjadikan Anda melakukan sesuatu secara efektif, secara maksimal itu. Nah, hidupnya orang kafir itu terbelenggu. Dia telah mengunci diri sendiri karena dengan keyakinan-keyakinan yang salah, mindset yang keliru tadi itu. Ja'alna min baini aydihim aghlalan, membelenggu diri sendiri. Dalam hal keimanan itu, tapi dalam hal mindset membangun kehidupan itu seperti itu. Sekarang orang bicara jualan tidak harus punya toko kok, substansinya, ya toh? Anda juga punya HP, Anda bisa punya karyawan tanpa melihat, Anda bisa punya lembaga belajar cukup dengan satu HP dan laptop. Itu ada alumni Aqobah Baika itu dia punya bimbingan ngaji itu seluruh Indonesia. Dia melakukan rekrutmen untuk guru yang ngaji, dicari dia melalui tes, melalui online juga. Lalu dia memasarkan lembaganya juga melalui online. Oke, yang mau ngaji Al-Quran, mau ngaji ini, mau ngaji fikih, tapi dia punya paket-paket yang rasional. Quran untuk kemampuan sekian kali pertemuan. Dia tidak pernah ketemu dengan guru yang dia pilih. Dia juga tidak pernah ketemu dengan murid yang dia ada di sana. Itu bisa ratusan, bisa ribuan murid. Satu murid, satu paket itu sekian. Jadi duit. Tidak harus punya yang namanya lembaga institusinya. Paham ya? Mindset belajar itu. Dia punya kreativitas, membangun sistem, punya sistem, punya kurikulum, lalu punya cara bagaimana rekrutmen. Dia punya sekolah yang tidak terbatas. Ya, karena substansinya orang itu butuh ngaji. Ketika Anda bisa menawarkan cara ngaji yang tanpa ribet, apalagi yang tanpa repot macam-macam, ya bisa saja begitu, gitu ya. Sekali lagi, kreativitas itu adalah keberanian untuk keluar dari satu standarisasi itu. Paham tuh? Paham tuh? Makanya orang terlalu banyak tahu hal itu biasanya tidak bisa kreatif. Tambah peti. Wong nek umure tambah akeh durung rapi-rapi, tambah peti. Nah, ayo. Jadi pikir tambah uang tambah akeh. Maka rapilah di tengah Anda ketika tidak paham tentang segala risiko perabian itu. Perabian itu ya. Jadi satu ngawur-ngawur didik ngono rabine ya. Urusan mangan gak mangan urusan guri gitu ya. Mending rabi sih gitu ya. Engko masuk gak iso mangan gitu ya. Ya persoalannya dipikir teman-teman ya podo angel golek mangane gitu ya. Kenapa Anda pikir gitu ya? Podo angel gitu ya. Selesaikan dulu persoalannya gitu. Wah ini, makanya umur wis pendur mendekati 30 itu orang pindah tambah wangel. Iya kalau peti karepe dhisik mendidik ngono lho karepe dhewe rapo gitu. Coba nek umur 21 wis ngamuk tok isine ya. Nah. Jadi keberanian itu terkadang harus tahu sedikit hal dulu ya. Tahu sedikit hal dulu, ada dulunya loh ya. Setelah itu baru Anda belajar sesungguhnya itu. Makanya jangan terlalu ingin tahu banyak hal. Kalau hal yang sifatnya eksekusi ya, sesuatu yang berat aplikatif, tahu sedikit saja banyak hal. Saya bikin AIS itu ya karena saya tidak tahu banyak hal tentang sekolah internasional itu apa ya, bikin saja. Saya hanya tahu, ingin saya anak bisa jadi pengusaha internasional, bisa jadi kiai di luar negeri, bisa jadi ini ya sudah. Urusan tetek bengeknya itu bukan penting. Bicaranya kok ikut. Jadi tapi kalau Anda sudah tahu standarisasi internasional aturannya begini loh ya, harus seperti ini, harus ada ini sekian, harus ada ini sekian, ya orang melaku. Yang mengharuskan itu siapa? Yang mengharuskan itu siapa? Itu dulu yang kita pertanyakan. Kita harus dibalik, yang mengharuskan itu adalah efektivitas, yang mengharuskan itu bagaimana dia bisa kita lakukan dengan baik. Itu saja. Jangan karena keharusan itu orang lain yang tidak tahu problem kita, permasalahan kita ada di mana, gitu ya. Yang harus itu apa? Harus itu adalah anak piye ngaji senang. Itu yang harus. Jangan harus itu aturan itu yang mengharuskan ini apa? Ya. Nah, itu yang saya maksud. Bicaralah substansi. Satu,
Jangan terlalu terbelenggu oleh standarisasi. Yang kedua, kamu harus berani untuk bicara substansi. Apa namanya? Substansi. Kita ketika bangun ini Aqabah 4, semua orang itu maidu. Maidu itu ngelokno lah gitu ya. Maidu ngelokno, ngeritik kita, ngeritik saya. Saya kan bikin futsal dulu, bikin pondok. Pada umumnya orang kalau bikin pondok apa yang dibikin dulu? Masjidnya apa futsalnya? Masjid. Mindset lama itu ya. Karena dia tidak, sholat itu apa sih? Sholat itu bisa sah enggak ketika sholat itu di pendopo seperti ini? Sah enggak? Sah. Kenapa Anda memaksakan harus masjid kalau memang tidak punya uang untuk masjid? Kalau lebih baik bikinlah sesuatu yang bisa menjadikan masjid. Paham? Saya bikin futsal dulu, karena kalau saya bikin futsal saya bisa bikin masjid. Kalau saya bikin masjid dulu saya tidak bisa bikin futsal, karena masjid tidak mungkin untuk cari uang. Tapi kalau sholat sah di mana-mana karena dalilnya ada itu. Waju'ilatil ardu masjidan wa tahuron. Kami jadikan, kata Allah, kata Nabi, yang namanya al-ardun, bumi itu untuk menjadi masjid dan tempat sholat. Kenapa masjid harus terbelenggu oleh sebuah tempat yang dimana Anda merasa wah nggak afdol, nggak sah kalau ini? Enggak. Ya kalau di duit orang apa-apa. Contoh itu ya, contoh itu. Jadi ada dalilnya juga, ngawur itu ada dalilnya gitu ya. Bukanlah. Saya bikin futsal dulu, setelah bikin futsal saya bikin masjid, setelah bikin masjid masih bisa bikin yang lain. Karena dia dapat duit gitu. Kalau bal-balan bisa nggak di masjid? Ayo. Nggak bisa kan? Nanti masjid kan bisa cari duit. Masjid untuk ibadah gitu loh ya. Mindset, cara berpikirnya itu. Nah, untuk apa? Substansi ini mau ibadah itu apa? Sholat itu bisa enggak di mana? Bisa. Kamu sholat di sini bisa, di kamar juga bisa. Kenapa harus itu? Ya. Seringkali kita ini karena didikte oleh orang di luar diri kita. Didikte tadi standarisasi, didikte pandangan orang, salah kaprah gitu ya. Wong liya menganggap, oh ini gak ngono, kok iso ngono ya. Karena tidak semua yang namanya apa yang sudah terjadi, adat itu pasti benar. Karena kadang dia lepas dari substansi. Awalnya mungkin benar, tapi lama-lama lalu sebuah adat atau tradisi itu kadang kehilangan substansi itu. Paham itu? Maka lakukanlah sesuatu meskipun kamu kadang berhadapan dengan sesuatu yang sudah salah kaprah itu. Kalau Anda meyakini itu benar, tapi lakukan dengan cara yang tidak harus menyakiti kepada siapapun, tidak menimbulkan kontraksi. Ya. Guncangan gitu, kontraksi itu kalau dalam pesawat gitu ya, tidak menimbulkan guncangan kalau Anda harus menabrak yang namanya awan yang tebal. Paham ya? Lakukan, tapi jangan menimbulkan kontraksi. Satu-satunya apa? Ya Anda jangan ngerepoti banyak orang gitu. Kalau Anda melibatkan banyak orang, kontraksinya terlalu banyak. Nekat itu ya aja kaken wong, nekat kaken wong ya yang mengambil keputusan nggak jadi nekat namanya. Kontraksinya terlalu banyak. Oke ya, itu gambarannya. Tadi bicara tentang aghlalan, orang kafir terbelenggu oleh itu. Jadi sekali lagi harus ada sedikit beraninya gitu. Ya sudah, kita ikuti yang sebatas, namanya adnal kamal. Apa namanya? Adnal. Jadi kamu jangan kaget yang mahasiswa kalau ketemu sekolah yang model-model jahiliyah gitu ya. Sekolah-sekolah yang salah kaprah itu model jahiliyah. Tahu jahiliyah? Sekolah si model konvensional itu ya. Ini sekolah yang asli modern itu ya seperti ini gitu ya. Sehingga seragam itu justru modern. Karena tidak mungkin hilang seragam. Ya. Makanya kan nggak ada teriakan-teriakan, nggak ada marah, nggak ada pagi terus. Wah. Ya. Kemarin kita kedatangan tamu dari Bandung, itu dia bercerita betapa susahnya mengelola sekolah yang dengan mindset yang serba disiplin model kaku. Dia ada tentara, sekolahnya itu karena sekolahnya Pak Trisno punya tentara, jadi ada yang menjaga, ada TNI yang aktif di sana, yang membangunkan, yang ini. Jadi jam sekian sampai jam sekian itu tentara, jam 4 sudah harus pakai dasi, anak-anak bangun tidur langsung pakai dasi, pakai seragam. Wah, gurunya sudah harus siap menjaga anak, mengkondisikan, kalimatnya mengkondisikan. Di
dibantu oleh para tentara. Jam 7 ketika sudah masuk kelas, tentaranya istirahat, gurunya jadi tentara, setengah hansip lah, setengah banser ya, masuk di kelas gitu ya. Sampai jam 4 nanti dia di kelas. Mahal sekolahnya dan muridnya banyak sekali, tapi dalam tekanan stres yang sangat tinggi. Makanya dia lalu kemudian mencoba untuk mencari alternatif, tahu dengar Aqaba, lalu dia datang ke AIS itu. 1 minggu dia datang nyantri. Ketika datang dia bertanya pertama kali, sama dengan Pondok Arisalah, datang ke kita, punya Aina itu yang punya Pondok Arisalah yang dulu sempat menjadi sekolah favorit di tengah pesantren salaf. Oh gitu ya, sepertinya dia akan menciptakan anak yang hebat dengan model itu. Datang ke kita gitu, karena capek juga akhirnya. Kok ono sekolah sing jarene karepe dhewe iku piye kok, tapi kok iso apik gitu kan gitu. Kok bisa punya prestasi, anak kok bisa ini. Datang ke kita. Pertanyaan pertama kepada saya, kalau kepada saya tidak bicara teknis, saya bicara mindset. Tanya kepada saya, Pak Yai, gimana aturan tata tertib yang diberlakukan di sini? Saya ketika menjawab itu saya seakan-akan kesulitan untuk mencari jawaban. Saya begini, gimana ya? Di sini tuh tidak ada aturan, tidak ada tata tertib. Kaget, kok bisa nggak ada aturan? Bagaimana? Gitu. Ya tidak ada. Karena semua anak itu kita yakini baik kok. Tinggal kita mencari, memahami, mengapresiasi kebaikan yang dia punya itu kayak apa. Selesai. Kalau kita mendekati anak dengan sanksi dan aturan, kita akan capek. Berikan contoh lalu pahami anak. Kalau ada anak nakal, ada anak yang kita anggap loh ya. Sesungguhnya tidak, ya tetap dalam anggapan. Cukup saja kamu ajak ngomong, gimana? Sudah makan? Ya apa sih? Masalahnya apa? Kamu kelihatannya kok berat sekali untuk sekolah itu, ada apa? Gitu. Coba untuk dipahami. Dunia kita ini seringkali kita hanya suka menghukum ketimbang memahami. Disitulah yang terjadi perlawanan. Pendekatannya pendekatan taknin. Anda yakin Al-Quran ini berapa? Berapa ayat? 6.600 lebih. Tapi ayat hukumnya itu hanya berapa? Ayat hukum itu sudah lebih dari 200 ayat. Taklilu taknin di sini. Sementara kita ingin memandang orang itu semuanya dengan pandangan yang orang ini nakal, orang ini pasti nanti kalau tidak diginikan akan bolos, orang ini ya Anda akan capek sendiri. Kuat pirang jam, kuat pirang dino, kuat berapa tahun kita akan menjaga seperti itu. Paham tuh? Pahamilah. Dengan memahami bahwa orang itu juga punya capeknya, orang itu juga punya bosan, orang itu juga punya selera. Ikuti apa yang menjadi potensi, yang menjadi selera itu. Pasti mereka akan takluk. Mendekati, menaklukkan itu dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Anda mencintai seseorang apa dengan bedil? Awas kamu ya, kalau tidak mau cinta saya, nggak mau mencintai saya, kamu saya tembak, itu kan tidak begitu. Tapi kan harus dengan kasih sayang. Guya kayak orang sampel gitu kan. Nah, gitu. Di duit kasih jak mangan. Taklukkan sesuatu itu dengan cinta. Yang saya katakan kemarin, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Selesai sudah. Wah, itu kaget semua, orang dari Bandung, orang dari itu. Tapi itu mindset kan. Untuk melakukan itu kan kadang gak tegel, gak berani dan gak punya cukup keikhlasan, saya katakan, untuk melihat anak itu morat-marit. Jadi Anda lihat tadi berangkat sekolah anak kayak begitu, sarungan kayak begini, itu kan kita kan sumer dulu gitu kan, dulu bangku morat-marit gitu ya. Tapi yang penting ada belajarnya, gitu loh ya. Ruapi tapi tidur, tapi yang belajar hanya gurunya, terus untuk apa? Paham tuh? Nah itu substansi, apa namanya? Substansi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Yang dari Bandung itu akhirnya ngerosor kreatif betul dia. Waduh, kita healing betul di sini ini, Pak. Ini kalau mau kita kasih tambah 1 bulan aja kita mau di sini itu enak. Karena di sana dia tiap hari stres tertekan itu.